Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu sikap atau karakter yang harus kita jauhi sebagai orang-orang Kristen adalah sikap gampang emosi, gampang marah, amarah yang meluap-luap, tidak dapat menguasai diri. Bahkan di dalam hati yang ada hanyalah mengeluh terus-menerus, komplain terus-menerus, bersungut-sungut terus-menerus. Nah, sikap ini sebagai orang Kristen kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalamnya. Ketika ada sesuatu yang tidak memuaskan hati kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kita cepat emosi, cepat marah, komplain di dalam hati kita. Ataupun ketika ada seseorang melakukan hal yang menyakiti hati kita, kita cepat sekali, gampang sekali emosi. Dan lebih parahnya lagi, kita tidak mengontrol diri kita, akhirnya kita melakukan hal yang jahat, kita berbuat yang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diingatkan kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhi sikap yang buruk ini. Di dalam firman Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah lekas-lekas, ini kata perintah, jangan. Lekas-lekas artinya cepat-cepat, terburu-buru, gampang sekali marah dalam hati. Gampang sekali tidak puas, komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan kita melihat reaksinya memiliki amarah yang meluap-luap. Bahkan tidak dapat mengontrol diri. Nah, sikap seperti begini kita tidak boleh miliki sebagai orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di sini dikatakan karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sikap yang buruk ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki hikmat. Orang-orang yang tidak bijaksana. Apapun yang mereka inginkan tidak tercapai. Mereka gampang sekali mengeluh, gampang sekali marah, dan tidak dapat menguasai diri. Tidak ada rasa ucapan syukur. Tidak ada sikap penuh kasih. Tidak ada kesabaran. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, ataupun dalam berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang kita bisa mengalami sesuatu yang mungkin tidak puas di dalam hati kita. Apakah itu kita dalam pekerjaan kita, atau ketika seseorang bertindak sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Kita jangan sampai memiliki sikap yang gampang emosi, terbawa emosi. Jangan, kita harus selalu rem, kita harus selalu mengendalikan diri. Bahkan ketika pun orang melakukan hal yang jahat kepada kita, jangan langsung emosi, tanggapi. Akibatnya apa? Karena kita tidak menguasai diri. Akhirnya kita melakukan hal yang jahat untuk membalas kejahatan tersebut. Kita jadi berdosa. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu mengendalikan diri. Rem. Jangan apa-apa saja langsung respon dengan emosi. Kita harus bisa menguasai diri, saudara-saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita orang Kristen harus
memiliki rasa kasih, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Maka kita dalam menanggapi sesuatu, apapun itu, jangan kita langsung mengeluh, kita langsung marah, emosi. Tapi kita harus selalu mengendalikan diri. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apakah kita tidak boleh marah? Kita tidak boleh emosi ketika ada sesuatu yang salah? Saudara-saudara, ketika ada sesuatu yang salah, kalau memang kita harus marah, marahlah pada tempatnya dan marahlah dengan pengendalian diri ataupun penguasaan diri. Di kitab Mazmur pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, kalaupun kita marah, kita harus kendalikan diri, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat hal yang jahat. Firman Tuhan mengatakan, hendaknya kita berdiam diri. Kalaupun emosi kita itu sangat tinggi, dikatakan berdiam diri. Kita harus kendalikan diri kita. Karena kalau kita lost control, akibatnya fatal. Sesuatu yang salah. Apapun itu, tindakan apapun itu, kalau itu sudah didasarkan dengan emosi yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan, menghasilkan sesuatu yang buruk, hal yang salah. Dan tidak hanya menjadi sesuatu kerugian bagi diri kita, tidak hanya menjadi masalah bagi kita, tetapi juga menjadi kesaksian buruk bagi orang lain. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengejek kita. Mereka akan menilai kita, nilai yang buruk. Begini orang Kristen. Gampang emosi, tidak bisa kontrol diri. Suka mengeluh, komplain terus-menerus, tidak puas terus-menerus. Bahkan tidak hanya kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang percaya sesama orang Kristen pun, kalau melihat kita seperti begini, justru melemahkan imannya. Karena melihat sikap kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalaupun kita marah, ingat kita harus kontrol diri. Tapi yang pertama-tama kita harus tahu, jangan menjadi pribadi yang gampang terpancing emosi. Jangan. Ya. Yang kedua, kalaupun kita marah, kita harus kontrol diri kita. Jangan sampai kita lost control. Nah, jadi kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Hati yang tidak puas, komplain terus-menerus. Gampang bersungut-sungut. Bahkan menyimpan rasa dendam. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti demikian. Reaksi tindakan kita juga tidak boleh menunjukkan bahwa kita itu gampang emosi dan tidak bisa menguasai diri kita. Nah, kita sebaliknya harus memiliki rasa kasih. Kita harus memiliki sikap lemah lembut, sabar, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita selama ini memiliki sikap yang lekas-lekas marah, marilah kita berubah. Kita berdoa kepada Tuhan, tolong saya agar memiliki hati yang selalu mau sabar, hati yang selalu bersyukur, hati yang ada rasa kasih, hati yang lemah lembut, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa dan menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita diingatkan kembali. Jangan menjadi orang yang temperamen ataupun orang yang begitu gampang emosi atau orang-orang yang
tidak dapat mengontrol emosi. Jangan. Kita diingatkan, janganlah lekas-lekas marah. Tapi sebaliknya, kita harus sabar, menguasai diri. Kalaupun kita marah, itu pada tempatnya, dan tidak terus-menerus menyimpan rasa sakit hati. Kita kontrol diri kita, jangan sampai berbuat dosa. Dan jangan sampai berlarut-larut lama waktunya. Kita berdoa, Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Akhirnya firman Tuhan ini menolong kita dalam bersikap setiap hari, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam berhubungan dengan orang lain, agar kita selalu menjadi orang yang sabar, dapat menguasai diri dalam kondisi apapun. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.